Desa Suni di lereng Gunung Dian berkabut, berdirilah sebuah desa kecil bernama Karangjati. Hanya sekitar 30 keluarga tinggal di sana, hidup dan bertani dan menjaga tradisi lama. Satu pantangan utama selalu diindatkan para sesepuh yang dan biarkan anak-anak berkeliaran setelah matahari terbenam. Di tengah desa, ada rumah kosong yang ditumbuhi ilalang. Dulu, rumah itu milik seorang janda tua yang digosipkan sebagai pesugihan. Setelah ia meninggal, banyak orang dibilang di rumah itu angker. Dan saat itu, legenda Wewe Gombel kembali disebut. Malamnya di Hilandirani, gadis kecil berusia 8 tahun, tinggal bersama ibunya, Bu Wulan. Mereka baru saya pindah ke Karangjati dari kota. Rani sering bermain sendiri, dan tak punya banyak teman. Suatu sore, Bu Wulan terlalu sibuk menyiapkan dagangan. Rani bosan dan keluar rumah. Ia menuruni jalan setapak menuju kebun bambu di belakang rumah kosong itu. Di sana, ia melihat sesuatu bayangan perempuan tinggi besar dengan rambut panjang dan dada menggantung di seperti kanton. Perempuan itu tidak menyeramkan, ia tersenyum, dengan suara lembut, "Rani, sini kamu sendirian." Rani, yang tidak tahu siapa itu, hanya diam. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan kabut turun. Ketika Bu Wulan menyadari Rani tak ada di rumah dan mencari Nia, putrinya sudah hilang di tanpa payak. Warga panik, desa geger, warga berkumpul dan mencari Rani ke segala penjuru, tapi nihil. Iagannya dan diculik Wewe Gombel, gumam Pak Lurah. Orang-orang mulai takut, anak-anak dilarang keluar rumah. Malam itu, beberapa warga mendengar suara tawa perempuan dari arah rumah kosong. Dan suara anak kecil menangis. Pak Sastro, sesepuh desa, berkata lirih, kalau memandu Wewe Gombel, maka anak itu belum mati. Api akan dibawa dan tidak akan kembali kecuali dipanggil dengan hati bersih. Dunia lain. Rani terbangun di ruang dan gelap yang dipenuhi boneka usan. Di sekelilingnya, anak-anak lain duduk membisu, matanya kosong. Mereka seperti tidak sadar, di sudut ruang dan berdiri sosok itu. Wewe Gombel yang kini tampak lebih menyeramkan, dengan mata putih dan tubuh membusuk sebagian. Tapi ia tetap bersuara lembut, "Mereka di sini aman. Aku ibu mereka, tidak ada yang menyakiti mereka seperti di dunia kalian." Rani mencoba kabur, tapi tak bisa menemukan pintu. Setiap sudut berubah-ubah, waktu pun terasa tak bergerak. Rahasia Bu Wulan di dunia nyata. Bu Wulan merasa bersalah. Ia menangis setiap malam, tapi sebuah bisikan datang di dalam mimpinya, kau ingin anakmu kembali, kau harus bicara pada Sastro. Bawa mainan yang dia suka, bawa hatimu yang bersih. Bu Wulan pergi ke Pak Sastro. Lelaki tua itu mengganggu dan memberi petunjuk. Malam berikutnya, mereka menggelar ritual kecil di depan rumah kosong. Bu Wulan membawa boneka kesayangan Rani dan memanggil namanya sambil menangis. Tiba-tiba angin menderu, kabut turun tebal. Dari dalam rumah, terdengar suara anak-anak dan tawa lirih yang menakutkan. Pengorbanan Wewe Gombel muncul, tingginya hampir menyentuh atap rumah. Wajahnya rusak, tapi matanya berlinang di air mata. Kau membiarkan dia sendirian. Kau lebih peduli daganganmu. Bulan jatuh bersimpuh, aku salah, ampuni aku. Kembalikan anakku. Wewe Gombel menatap boneka di tangan Bu Wulan, lalu pada wanita itu. Jika kau benar-benar mencintai Nia, maka gantilah tempat Nia. Bu Wulan terdiam, ia menangis, lalu mengganggu. Dengan angin keras, tubuh Bu Wulan terserap ke dalam kegelapan. Lalu, dari balik kabut, suara kecil memanggil ibu. Rani muncul, menangis, dan berlari ke arah Pak Sastro. Epilog rumah itu tetap kosong. Rani selamat, tapi tak pernah lupa apa yang dia lihat. Ia bilang, ibu bilang dia akan menjaga anak-anak lain yang tak punya orang tua. Rumah kosong itu kini dibiarkan tak tersentuh. Kadang, malam-malam tertentu, terdengar suara tawa kecil dan suara nyanyian ibu yang menidurkan anak-anak. Wewe Gombel masih ada, tapi kini, ia bukan hanya legenda. Ia penjaga anak-anak yang terlupakan.